Dia kaget. Dia bilang, wih, luar biasa Semanta. Kalau betul nanti tahun depan bisa kumpul 3.500 orang di sini, 3.000 sampai 3.500, pemerintah daerah sangat support. Dia mereka support dan dia akan ngomong ke bapaknya Syed Sultan untuk hadir di acara kita nanti. Kita diskusi apa dimungkinkan untuk ke Makassar, Semarang. Bisa, yang penting ngomong ke Dirjen Perhubungan Laut. Ini anak semansa Pak Ero kan. Itu. Anak semansa kita tahu ya, apa yang tidak bisa orang bikin, dia bikin. Tapi aktif di IKA tuh punya ini sendiri kan, dia punya keuntungan tersendiri tuh. Ya begitulah, karena begini banyak orang bilang Semansa itu terkenal karena tenasnya beda. Candi Prambanan itu terakhir dipakai itu untuk acara kepresidenan. Semansa hadir di situ. Kau bayangkan? Kaborom memang Semansa ini. Semansa. Boromen tuh anak Semansa ini. Tidak ada di alumni bos berani bikin acara di Candi Prambanan karena itu biasa acara kenegaraan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya mau bicara tentang sekolah saya dulu. Saya sekolah banyak orang sebenarnya. IKA Semansa Makassar punya banyak sekali kegiatan akhir-akhir ini. Tahun depan, September tahun depan ada temu nasional. Sekali lagi temu nasional. Kalau saya tidak salah di tahun 2022 lalu itu kita adakan di Bali. Hari ini saya undang langsung ketua panitia, ketua kelasnya ini ceritanya. Ketua kelasnya Tenas, ada Kakanda Pala Munafra Hafid. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kanda? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di Terima kasih hadir Kanda. Podcast. Kanda? Iya, siap. Pertanyaannya sebenarnya begini, kenapakah harus ada selalu Tenas itu? Kenapa kita harus selalu bertemu? Jadi begini Andida, temu nasional ini adalah satu agenda IKA. Jadi ini adalah event terbesar IKA dan ini memang event yang selalu ditunggu-tunggu oleh alumni. Ya, karena temu nasional ini ya namanya temu nasional. Jadi seluruh alumni yang ada di luar, bahkan di luar negeri, itu nanti berkumpul. Sebenarnya konsepnya ini 3 tahun sekali. Tetapi karena pada Tenas kedua, setelah itu kan COVID, sehingga ditunda selama 4 tahun itu dibuat tahun 2022. Nah, alhamdulillah temu nasional keempat ini kita akan gelar di Yogyakarta, Dinda, karena sebenarnya di Jogja ini banyak masukan dari teman-teman dari luar minta kembali di Bali, tetapi kita lihat konteksnya kan banyak nih orang yang ke Bali, banyak tong juga alumni yang belum pernah ke Jogja kodong. Iya toh? Jadi sehingga kami berkesimpulan bahwasanya ya udah kita adakan di Jogja. Jadi memang banyak orang tanya kenapa ada temu-temu terus. Nah ini alumni selalu ada acaranya. Saya perhatikan perangkatan ada. Betul. Saya perhatikan ada terus kegiatan. Baru-baru anak 2006 tuh bikin 2 dekade. 2 dekade. Macam-macam kegiatan. Jadi memang salah satu alumni sekolah di dunia barangkali. Oh, klaimnya di dunia kan tadi, klaimnya di Semansa ini Makassar ini yang paling banyak kegiatannya. Padat sekali. Sampai kadang-kadang Ibu Ketua bilang begini. Tidak capek itu. Tapi memang temu nasional kita ini Tenas ini memang satu event yang event akbar lah ya. Di IKA Alumni Semansa Makassar. Dan ini memang tujuannya kan benar-benar sebenarnya landasannya silaturahim. Tetapi karena ini ruang lingkupnya besar, begitu besar, kau tak bayangkan Nadinda, ini 60 angkatan insya Allah akan mengirim utusannya. 60 angkatan, saya hitung dulu kan dah. 60 angkatan, satu angkatan hitunglah 500. Itu berapa ribu itu? Bayangkan dari tahun 60 sampai 2024 nanti tamat ini tuh akan mengirim utusannya, akan hadir. Dan ini ada bahkan ada beberapa angkatan itu yang mengirim sampai 200 lebih. Satu angkatan. Iya, luar biasa kan. Jadi mulai dari opanya
anaknya, cucunya hadir betul. semua. Waktu di Bali kemarin ada cerita begitu, Kak. Ya. Jadi tiga generasi dia, neneknya hadir, mamanya hadir, anaknya juga semansa. Itulah kelebihannya semansa yang iya. tidak dimiliki alumni sekolah lain di dunia loh ini. Kak, kan pertanyaannya kemudian begini, Kak. Kenapa pilih Jogja, Kak? Kenapa kita tidak suruh itu alumni dari luar pulang kok dulu ke Makassar yuk? Daripada kita pilih ke Jogja misalnya, kampung orang misalnya. Betul. Jadi memang banyak masukan. Beberapa juga angkatan bilang kenapa tidak di Sulawesi Selatan, saya di Makassar. Minimal. Yang perlu kita tahu bahwa sebagian besar kan alumni ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, sehingga kita bikin di luar karena supaya juga sebagai hiburan, tamasya, jalan-jalan, sehingga itu namanya pertemuan itu lebih lebih asik gitu ya, karena ada juga holiday-nya. Jadi mereka satu angkatan itu kumpul dan mereka satu angkatan jalan-jalan juga, bikin agenda sendiri-sendiri di luar jadwal acara utama kita nanti di Malioboro dan Candi Prambanan. Begitu kira-kira. Ngomong-ngomong soal acara, Kak, itu Tenas tuh ngapain orang, Kak? Apa dibikin, Kak? Terutama di Jogja nanti ya? Ya, jadi memang Tenas pertama, kedua, ketiga itu berbeda konsep dengan Tenas keempat ini. Kenapa saya bikin berbeda? Karena mungkin agar supaya untuk meningkatkan animo lagi. Jadi yang sudah ikut Tenas 1, 2, 3 itu kan dia sudah tahu kegiatannya apa. Sehingga kita bikin konsep yang berbeda. Ya. Biasanya Tenas itu hanya satu kali kegiatan, adalah pertemuan akbar di satu tempat kita berkumpul. Tetapi di Jogja ini setelah saya diskusi dengan beberapa teman-teman sehingga kita putuskan kita bikin 2 kegiatan. Agar supaya satu hari itu tanggal 6 September Dinda itu benar-benar padat di situ. Sorry, tanggal dari berapa? Dari 6 September. 6 sampai sebenarnya acara satu hari. Satu hari, 6 tanggal 6 saja. Jadi tanggal 6 pagi itu jam 6 pagi kita kumpul di Jalan Malioboro. Itu di Jalan Perwakilan namanya. Kita kumpul di situ, semua angkatan di situ. Terus kita karnaval jalan kaki sepanjang Jalan Malioboro. Bayangkan kok itu. Satu Malioboro di kosan Osman. Kau bayangkan itu kalau 3.500 orang jalan kaki di situ di Malioboro itu semansa punya Malioboro. Kita finish di Tugu Serangan Umum di situ 11 Maret. Jadi situlah nanti kita bikin satu kegiatan. Kita bikin live musik di situ, ada tradisional musik karena di Jogja kan banyak tradisional dan kita sudah sudah ketemu sama beberapa musikus-musikus yang tradisional di Jogja dan mereka yang menawarkan dirinya, saya ikut dong, saya ikut tampil di situ. Nah itu luar biasa toh. Dan kita bisa bayangkan kalau itu acara selesai jam 9 begitu bubar, itu Malioboro penuh dengan anak semansa di situ. Tidak ada yang pernah. Ini anak semansa mau ambil Jogja kayaknya. Luar biasa kan. Saya waktu ke sana pertama itu kira berapa bulan lalu, saya ketemu sama Putri Bendara. Putri Bendara itu anak bungsunya Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya ketemu sama beliau. Saya cerita dengan maksud tujuan kita mau ngadakan di sana. Dia bingung. Dia bilang apa? Bisa memang kita kumpulkan alumni 3.500. Ini ada sebentar gitu. Nggak percaya kan? Saya ceritakan kekuatan kita di situ, kekuatan kekeluargaan, ikatan alma mater semansa ini kepada dia. Dia kaget. Dia bilang, luar biasa semansa. Kalau betul nanti tahun depan bisa kumpul 3.500 orang di sini, 3.000 sampai 3.500. Pemerintah daerah sangat support. Dia mereka support dan dia akan ngomong ke bapaknya Sri Sultan untuk hadir di acara kita nanti. Sultan yang hadir. Sultan. Insya Allah. Masalahnya banyak anak semansa juga kuliah di Jogja kan? Banyak. Saya sudah ketemu semua anak teman-teman di Jogja itu, anak-anak kebanyakan 90, ada juga 2000 dan bahkan ada yang sekolah S2 di sana saya ketemu. Wah, mereka senang semua. Mereka akan terlibat semuanya. Betul. Luar biasa. Istriku kebetulan alumni sana, Kak. S1-nya. Istriku anak semansa kan, anak semansa juga satu angkatanku. Jadi begitu dengar bahwa di Jogja dia paling semangat ini. Pastilah. Pasti. Dia bahkan bilang kemarin sama saya, pokoknya sebelum acara kita 2 minggu dulu. Jadi sekalian liburan tahun. Iya betul. Persoalannya anakku 4 Kak. Biayanya banyak sekali. Kak, tapi Kak.
sampai di Tenas Bali kemarin itu kita harus sampai anak semansa itu harus sewa satu kapal untuk menyeberang ke Pulau Bali. Sekarang skemanya sama enggak, Kak? Kalau sarana transportasi sama, Dinda. Cuman kan ini dulu waktu pada saat kita ke Bali itu kan kita menggunakan kapal Dharma Kencana 7. Kapal swasta, kan? Bayangkan itu belum ada pernah kapal swasta sebesar Dharma Kencana itu masuk ke Tanjung Benoa, Bali, ya kan? Nah, di Tenas keempat ini kita pakai yang lebih besar lagi sebenarnya. Pelni. Kapal Pelni, ya, itu kapasitas 2.000 tempat tidur, 2.000 tempat tidur, dan banyak yang mengatakan bahwa kenapa tidak pakai Dharma Kencana 7 lagi? Kenapa tidak pakai itu? Karena itu lebih mewah seperti hotel, kan? Saya pernah naik kok, Kak. Ya. Cuma itu kan kapasitasnya paling banyak 1.000 orang. Dinda, pertama 1.000 orang. Yang kedua adalah ini yang mau berangkat ini 2.000 lebih. Jadi tidak mungkin kita pakai itu kapal. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak teman-teman juga, Dinda, yang konotasinya itu membayangkan kalau kapal pelni itu rantas lagi. Iya toh? Iya, ada benarnya juga, Kak. Ada benarnya juga, Kak. Nah, ini saya mau jelaskan. Saya ketemu dengan kepala cabangnya Pelni. Dia bilang, jangan berpikir bahwa Pelni dulu sama sekarang sama. Beda tahu secara manajemen. Nah, kapal Pelni juga sekarang rata-rata kan sudah dock semua. Dock itu ada dock untuk luar, ada dock untuk dalam pembenahan. Nah, mereka ini janji kita memberikan yang terbaik. Didokkan dulu baru dikasih kita kapal khusus untuk ke Semarang ini. Nah, kemarin ada satu kendala sebenarnya adalah pengurusan izin berlayar dari Makassar ke Semarang. Ini kan harus ke Kementerian Perhubungan. Tidak ada itu kapal sebenarnya. Tidak ada nih kapal ke Semarang. Dia hanya ke Surabaya, Jakarta atau ke Pontianak. Tetapi kita diskusi apa dimungkinkan untuk ke Makassar, Semarang. Bisa, yang penting ngomong ke Dirjen Perhubungan Laut. Ini anak semansa ero-ero kan. Itu. Anak semansa kita tahu ya, apa yang tidak bisa orang bikin, dia bikin. Pak ero-ero kan. Tidak ada jalurnya, dia pergi. Tidak ada. Selalu bikin jalur sendiri. Itulah semansa. Kak, ini pertanyaan, susah enggak jadi ketua panitia tenis itu, Kak? Kan rumit sekali itu, Kak. Saya pertama ditunjuk jadi ketua tenas, saya juga bingung dan saya bilang, aduh mati Mija, bisa aja ini karena ini kan event besar. Iya. Mengurus 3.000-an orang itu hal yang tidak mudah. Kan? Biasa aja urus deh, bikin acara urus paling banyak 500 orang saya urus. Ini 3.000 orang. Saya sempat berpikir dulu, bagaimana bisa, tapi saya pikir karena ini amanah dari Ibu Ketua, saya bilang saya harus laksanakan dan alhamdulillah, Dinda, semua dimudahkan. Kenapa? Karena saya didampingi oleh teman-teman panitia yang luar biasa, top semua. Artinya punya kompeten semua untuk mensukseskan ini acara. Jadi ya dimudahkan semua, mulai dari pendaftar. Kita tahu sampai hari ini itu sudah 2.790 yang mengisi jet form pendaftaran online. Dan yang sudah membayar itu sudah menghampiri 2.000. Iya, membayar biaya kontribusi ya. 250.000 kalau nggak salah. Iya, 250.000. Saya juga bayar, Kak. Saya sama istriku juga bayar, Kak. Uang yang sudah dimasuk tidak bisa ditarik. Kan? Nah, jadi luar biasa sekali panitia juga bekerja, dan kita ini panitia sudah ini nanti tanggal 7 Januari kita kembali ke Jogja lagi untuk mengurus seluruh surat-surat persyaratan yang harus kita penuhi, terutama surat izin keramaian, surat izin pemasangan spanduk di kota Yogyakarta, karena Yogyakarta ini tidak seperti kota lain, Dinda. Ini apa ya? Kota tradisi sekali. Banyak jalan-jalan yang tidak bisa sepasang spanduk karena daerah wisata dan daerah lain-lain. Tapi itulah semansa. Tidak ada yang tidak bisa. Dilarang pasang spanduk. Kita urus izinnya lagi. Dan alhamdulillah mereka welcome juga di sana. Begitu. Kak, masih September, Kak, masih tahun depan ini, Kak. Kita buru-buru sekali, Kak. Bukan buru-buru. Kita bahkan saya berpikir kalau saya lambat bergerak, tidak prepare cepat, saya rasa agak terganggu kini acara karena banyak hal yang kita mau buat.
kita harus carikan tempat, ya kan, appointment tempat, mengurus mengenai konsumsinya, cari IO untuk kegiatannya, dan lain-lain. Ini tentunya perlu waktu. Saya start 1 tahun pas ini. Mulai dari Agustus sampai September, saya planning 1 tahun itu. Saya tahu Kak, karena saya di Karo-Karoi itu. Di angkatanku itu setiap hari diingatkan. Setiap hari diingatkan ini. Saya bilang, "Wih, masih 1 tahun ini." Semangat sekali panitia ini. Semangat sekali. Semangat Pak Lima. Dan mereka semua begitulah panitia. Iya. Saya ke Solo, Dinda, itu untuk ketemu salah satu owner industri batik. Karena nanti kita kan pakai batik nanti. Iya, saya dengar itu. Karena kita mau formal malam acaranya kan. Saya ketemu sama ownernya batik. Saya tanya, saya bilang saya mau bikin batik 3.000 lembar, bisa enggak berapa lama? Dia bilang, "Pak, saya biasa urus itu pembuatan batiknya itu umroh, tapi tidak ribuan begini." Dari tadi itu kita selalu bicara tentang ribuan. Percaya diri sekali akan sampai ribuan. Saya percaya diri sekali. Kenapa? Karena saya lihat dia antusias. Ya. Kenapa saya ambil lebih awal? Karena memang saya mau kejar itu. Saya mau pada saat Desember 31 itu kira-kira jumlah orang yang antusias dan mendaftar membayar itu berapa orang. Saya berhitung di situ. Makanya target saya akhir Desember 2024 itu posisi Jetform saya masukkan sekitar 3.000 sampai 3.100 pendaftar. Nah, saya target, dan alhamdulillah insya Allah sekarang sudah 2.800 barangkali sampai hari ini yang sudah isi Jetform itu. Meskipun yang membayar kontribusi sudah menghampiri 2.000 juga. Begitu kira-kira. Saya 2 orang memang Kak, saya sama istri. Banyak yang bawa keluarganya. Saya bilang tidak ada masalah. Itu harus bawa keluarga. Betul. Tidak ada masalah. Karena Semansa ini kan keluarga besar, ya kan, dan kita juga sangat senang kalau teman-teman bawa keluarga bisa sembari liburan jalan ke sana kan. Begitu. Saya kan bahkan istriku sudah bikin jadwal perjalanan Kak. Wah, 2 minggu sebelum kita sudah tiba di Surabaya. Jadi kebetulan saya tetap naik kapal laut, tapi saya Surabaya terus naik. Kebetulan saya punya kakak Surabaya, pinjam mobilnya, jalan dulu ke Malang dulu, jalan Malang dulu. Saya takutnya kalau semua nanti begini. Repot Surabaya. Kak, kan begini Kak, Semansa nih kesannya tiap bulan ada Kak. Ada saja. Mulai dari acara bola lah. Semua banyak. Sampai terakhir tuh konser. Tenas nih bisa dibilang puncaknya. Betul. Puncak apa? Silaturahminya. Outputnya apa sih Kak? Sebenarnya outputnya adalah kami ingin mengekspos keluar bahwa inilah Semansa. Inilah Semansa yang landasannya silaturahim, bisa membuat sesuatu terobosan, membuat satu hal-hal yang kemungkinan susah dicontoh orang lain. Begitu kira-kira. Ya kan? Mau terus dilihat. Selalu mau nomor 1 toh. Itu dia. Itu di situ ya. Itu ya. Kau bayangkan Dinda waktu di Bali, itu orang-orang Bali di Kuta bingung ini dari mana ini. Setuju. Alumni bisa kumpul banyak begini kan? Betul. Acara sekolah aja lagi Kak. Iya. Saya pernah baca satu berita itu di India, ada salah satu SMA di India. Itu dia bisa kumpul sama 5.500 alumni. Iya. Di India saya baca di satu ini kan, saya terpikir hebatnya tuh bagaimana. Dan itu adalah terbesar, perhimpunan alumni sekolah terbesar itu masuk Guinness of Record itu di sana. Saya nggak bisa kita tapi saya pesimis kan dengan 5.000 itu kan. Cuma dia kan tambatannya kan memang banyak. Dia pasti lebih dari 60 angkatan. Bukan dari 60 angkatan, kelasnya banyak memang mereka setiap tahun. Kita kan paling 11-12 kelas. Ya kan, mereka sampai 22 kelas. Jadi memang lebih banyak. Begitu. Memang banyak. Tapi Kak, kalau seandainya misalnya di Jogja, kan begini Kak, ketika pertama kali saya dengar ini di Jogja, saya bilang begini Kak, ini harus lebih baik dari Bali, karena Bali kan itu katanya sekali lagi katanya tenas terbesar, bahkan diklaim di Indonesia. Terbebani kan dengan Bali kemarin? Saya rasa tidak ya, karena memang target kita kan memang kita membuat tenas keempat ini lebih meriah,
lebih heboh, lebih banyak pesertanya. Targetnya memang begitu. Jadi ya kita bikin saja karena setiap tenas kan konsep berbeda-beda ya. Kayak di Jakarta berbeda, di Bali berbeda, ya kan. Di Bali satu kegiatan, di Jogja kita akan 2 kegiatan. Tentunya ini berbeda-beda. Kita selalu jadi gini. Tenas itu dari tenas 1, 2, 3, 4 harus trennya akan naik terus. Betul. Baik dari peserta, kehebohan, ya kan, bagaimana pokoknya trennya akan naik terus. Dan ini tentunya merupakan satu hal yang sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Semansa karena Semansa itu kan persatuannya kuat sekali. Iya, coba aku bayangkan, saya urus surat izin saya di Jogja. Wah, orang sana sangat polisi saya ngomong. Dari Semansa. Saya bayangkan Dinda, saya ke Polda Semarang untuk mau urus surat izin karena yang di Semarang karena nanti kita mau konvoi. Kau bayangkan kalau 50 bus dari pelabuhan di Jogja. Saya ketemu sama Semansa juga di sana. Dia kasat narkoba kalau tidak salah. Iya, sampai saya ke sana ketemu beliau. Masa kita disuguhin, diajak makan, senang sekali. Orang kita yang ngurus surat ini. Iya. Biasanya kan kita ini. Traktir Tommy lagi. Kita jalan dipakai mobilnya. Kita bayangkan. Bintang 3 ya kan, pergi kemana-mana. Kan luar biasa. Sampai di Jogja kita mau urus, kebetulan Kapolda itu pindah. Temannya dia telepon temannya, temanku tanah Semansa mau datang, kita ditunggu di sana. Bayangkan. Jadi gara-gara anak Semansa banyak kemudahan kan? Banyak kemudahan. Itulah Semansa begitu. Di mana-mana itu semua mudah. Tidak tahu kenapa, mungkin memang begitu anunya kan. Kemudahannya gitu. Saya sendiri punya pengalaman Kak. Ini portal nih anak Semansa semua isinya Kak. Wah, luar biasa. Anak Semansa semua isinya. Ini semua. Jadi ya memang kan bukan pilihan bersemansa Kak. Tidak ada kita bersemansa. Tapi aktif di IKA tuh punya ini sendiri Kak. Dia punya keuntungan tersendiri tuh. Ya begitulah, karena begini banyak orang bilang Semansa itu terkenal karena tenasnya beda. Sampai ada temanku bilang begini. Dia bilang, anakku mau masuk SMA 1 karena dia mau ikut tenas. Saya bilang, masih lama. Hebatnya itu. Masih lama dia masuk Semansa gara-gara tenas. Nah, inilah kekuatan kekuatan alma mater kita kan, Semansa dengan alumninya ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau di Indonesia alumni Semansa memang klaimnya Indonesia Kak di Indonesia top, luar biasa. Kenapa? Saya bilang karena saking kita jadi ini saja tenas ya. Baru kita jalan sekitar 4 bulan 5 bulan. Wih, di mana-mana itu menjadi cerita. Angkatan sekolah lagi cerita. Semansa mau bikin tenas tahu. Dan kita coba tanya toh. Iya. Kakakku yang di Surabaya ditelepon sama teman-teman angkatannya. Tapi kan kakakku bukan Semansa. Ditelepon. Saya mau ke Jogja Surabaya. Kapan? September tahun depan. Masih lama sekali. Masih lama sekali. Masih heboh duluan Iya, ini loh, bahkan ada satu alumni. Jadi kompak dari mulai mamanya, anaknya, cucunya, mau pergi semua, luar biasa, masya Allah, kan luar biasa. Jadi betul-betul silaturahim ini dari segala angkatan itu bisa gabung semua. Saya saja Kak bersaudara 8 orang, 2 memang Mas Mansa, belum om-omku, tante-tanteku. Saya bilang mau semua berangkat. Kak, apa yang dilakukan panitia untuk menarik orang untuk hadir Kak? Targetnya 3.500 Iya, jadi memang salah satu tugas utama kami adalah bagaimana mengajak sebanyak-banyak mungkin alumni ikut sebagai peserta di sana. Nah, di rapat awal saya sudah mengatakan bahwasanya tidak ada pemikiran kita dulu. Sekarang kita bagaimana berpikir mengajak alumni agar supaya mau ikut ke tenas ini. Karena mungkin kan ada yang sudah 1, 2, 3 sudah pernah ikut, dia bilang, jangan sudah pernah begitu. Nah, kita pikirkan bagaimana apa yang kita bikin di sana agar supaya orang berkeinginan sekali ke sana. Itu dulu. Jadi daya tariknya itu teman-teman. Tapi kalau seperti hadiah-hadiah itu, tapi nanti insya Allah nanti kita sabar. Kak, makanya saya bilang tadi itu tidak terbebani Kak. Kemarin tuh hadiahnya berlian. Kak, itu tidak terbebani gitu Kak? Tidak, Ji. Karena
Ya itu saya katakan bahwa Semansa ini satu organisasi alumni yang betul-betul mempunyai link yang luar biasa. Iya. Jadi memang nanti cukup bayangkan nanti untuk menarik orang naik kapal itu insya Allah Dinda kita bahkan ada door prize motor satu pergi motor satu pulang untuk di kapal untuk perjalanan saja ini. Perjalanan saja kita sudah kasih door prize hadiah motor pergi satu pulangnya lagi kita kasih hadiah motor satu untuk supaya orang mau naik kapal laut, iya kan? Ya nanti kan hadiah topnya itu mobil yang di acara puncak. Bayangkan kita berpikir begitu dan ini kita carikan bagaimana caranya bisa ada itu motor. Dan itulah strateginya panitia, kehebatannya panitia di situ kan. Teman-temanku ini semua luar biasa, top panitianya. Luar biasa. Ini betul-betul kepanitiaan ini berjalan betul-betul persoalan jaringan aja kan. Itu. Betul. Wih, ada motor mesin sini terus. Jadi saya bilang teman-teman bilang bagaimana caranya kita cari dua motor? Ya motor harganya 30 juta, tenang Moko. Ya kan? Ini Semansa punya kekuatan, punya hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada itu. Kita pikir apa dibikin di kapal supaya orang menaik kapal laut. Kalau pertandingan domi, karaoke apa semua kan biasa aja. Tidak pernah ada door prize. Tidak perlu dibikin kan juga bikin sendiri kadang-kadang. Itu nih. Kita bikin bagaimana kalau kita bikin door prize motor pergi ya kan, jadi perginya itu dengan satu motor 5 handphone, pulangnya satu motor 5 handphone lagi. Jadi kita bikin itu supaya orang antusias karena PLNI juga kasih target ke kami itu minimal 1.600 harus ada. 1.600. Sudah bayar sudah hampir 2.000 kan. Yang baru bisa dia kasih bengkok itu lari kapal toh kasih target. Tapi alhamdulillah teman-teman panitia khususnya di seksi transportasi akomodasi juga sangat yakin dan percaya diri bahwa insya Allah bisa akan terpenuhi kuota yang diminta PLNI itu. Begitu kira-kira. Kak, sampai sekarang 4 bulan berjalan sudah berapa persen persiapan sih Kak? Sekarang sudah masuk sekitar 40%. Kalau karena apa? Satu hal yang banyak gini yang kita adalah peserta peserta. Kalau kegiatan acara untuk karnavalnya di Malioboro pagi dan malam kegiatan gala dinner di Candi Prambanan. Waduh, Prambanan. Candi Prambanan Dinda. Candi Prambanan itu terakhir dipakai itu untuk acara kepresidenan. Semansa hadir di situ. Kau bayangkan? Kaborom memang Semansa ini. Semansa. Borom itu anak Semansa ini. Tidak ada alumni bos berani bikin acara di Candi Prambanan karena itu acara kenegaraan dengan konser itu bintang-bintang dunia kan. Prambanan. Jangan kau salah Semansa mau di situ bos. Ya kan? Ini bukan borro tetapi memang begitulah Semansa. Tidak tahu apa namanya. Saya bingung. Memang suka dia kasih lihat-lihat memang. Semansa. Selalu yang terbaik. Sudah 40% kan dah? Sudah 40%. Insyaallah ya. Dan target kita nanti di akhir Januari karena kan tanggal 7 sampai tanggal 12 beberapa panitia kan akan ke Jogja. Kita akan Januari tanggal 7 sampai tanggal 12. Mungkin seminggu kami di sana. Itu kami ingin memfinalkan beberapa pekerjaan di sana. Kami ingin finalkan izin-izin untuk kerjasama dengan pihak IO, finalkan kerjasama dengan pihak catering untuk foodnya tradisional. Karena food nanti luar biasa. Ada modern food, ada traditional food. Kita akan kerjasama beberapa perusahaan di sana dan juga yang bikin beda ini nanti Dinda kita akan hadirkan UMKM di situ. Jadi teman-teman tidak perlu mau keliling cari di situ. Kau mau cari batik ada, kau mau cari aksesoris ada, kau mau cari oleh-oleh makanan semua kita hadirkan di Candi Prambanan. Jadi bisa belanja supaya semua terakomodir di situ. Siapa tahu yang tidak sempat belanja tuh. Saya tuh dari tadi mikir kan, apakah motif ini uang juga tidak dapat. Susah jadi rasa ini lah maksud kan urusan alumni nih bukan cari duit kan ceritanya. Kalau cari duit ya IO lah ceritanya kan begitu. Bersusah-susah berkali-kali bolak-balik Jogja misalnya kan. Kenapa mau jadi ketua panitia susah loh itu Kak? Saya tidak banyak uang, banyak temanku, banyak lingku. Banyak Semansa. Saya bilang sama teman-teman panitia waktu saya waktu mau susun panitia, saya telepon satu-satu. Jadi saya telepon satu-satu. Adik, saya mau ajak kau masuk ke panitia tenas, tetapi di sini kita kerja.
sosial. Tidak ada apa-apanya itu. Capek Jiki. Tapi kalau kau mau kerja sosial, sini kok temani Kak, kita kerja sama-sama. Untuk sesuatu hal kita kerjakan mulia, karena kita kerja ini kan ibadah Ji. Membuat satu fasilitas untuk orang silaturahim kan luar biasa. Ibadah apa Kak? Kabur ruang. Kabur ruang. Orang memfasilitasi orang kabur ruang nih. Kabur ruang. Anas mansa. Disitulah susah memang. Saya kalau bilang kabur ruang Anas mansa wajar, Kak. Saya Anas mansa. Kalau anak-anak lain masalah kok itu. Itulah linknya semansa di situ. Jadi dipermudah semua. Apa hal dipermudah semua? Saya biasa bilang begini, saya berpikir bagaimana caranya itu uang yang mencari ini kegiatan. Iya, betul. Dalam arti bahwasanya coba kita bikin link ke teman-teman semansa yang kira-kira mau terlibat di kegiatan ini. Karena begini Dinda, memang kita perlu ini saja, kita perlu miliaran kegiatan begini kita bikin dan tidak ada orang yang mau menyumbang hanya untuk kegiatan yang begini non profit non profit ya. Nggak ada. Tetapi itulah teman-teman panitia saya ajak diskusi begini, kita begini untuk mengasihkan sesuatu yang bisa narik masuk. Jadi banyak. Jangan kau salah di Jogja, Semarang banyak pejabat-pejabat. Kita punya semansa. Dan satu-satu jadi saya bilang tabe tangkis ke cateringnya nah, tabe tangkis ke ininya nah. Anak sponsor sekali. Anak sponsor sekali. Anak sponsor sekali itu dipajaki satu-satu. Banyak pejabatnya. Berapa sih saya patok memang kau ini nah tabe. Jangan bikin malu-malu bos. Kak, alhamdulillah sudah ujung-ujung kita ini Kak. Terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media Kak. Terima kasih Kak. Saya juga terima kasih banyak Dinda sudah diberi waktu dan tempat. Terima kasih. Dan ini seru ini. Kak, apa kita mau bilang sama alumni Semansa ini Kak? Ya. Terima kasih Dinda. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman alumni Semansa, ayo kita berbondong-bondong mengikuti kegiatan akbar ini. Satu kegiatan terbesar dari seluruh kegiatan IKA Semansa. Karena kenapa? Inilah merupakan tolak ukur keberhasilannya IKA Semansa. Ini kita akan memperlihatkan kepada di luar bahwasanya inilah kami. Kabur ruang sekali. Saya tagline itu kabur ruang. Inilah kami. Karena memang tenas ini satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena inilah satu tempat di mana kita berkumpul luar biasa kan, kita bereforia, kita bersilaturahim. Karena kemarin saya dapat data itu ada sekitar 78 dari yang tinggal di luar mungkin itu yang akan ikut serta, malah saya bilang ini suatu hal yang luar biasa kan. Jadi saya harap teman-teman Semansa dimanapun berada untuk ayo kita ikut ke tenas ini agar supaya ini bisa lebih meriah dan tentunya jadi mohon maaf Dinda, saya juga tambahkan sedikit mohon maaf ya. Jadi rangkaian kegiatan ini tidak hanya di Jogja, nanti kita juga pada bulan Januari akhir kita adakan penanaman pohon di salah satu kabupaten itu, mungkin seolah di Bulukumba kita akan tanam itu. Terus kita juga bupatinya juga Semansa itu. Terus juga nanti kita mungkin di Baru nanti kita akan bikin kegiatan penanaman pohon juga. Anak Semansa lagi. Jadi memang ada beberapa rangkaian dalamnya sehingga aspek euforia dan sosial juga jalan di situ sehingga ada manfaatnya intens selain kita berkumpul-kumpul begitu kira-kira. Kapala, terima kasih sudah hadir di podcastnya Portal Media. Besok-besok hadir lagi. Kalau kau undang kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong komen di bawah siapa lagi yang harus kami undang. Siapa tahu ada tenasnya sekolah lain, boleh deh belakang sini deh. Kita cerita juga. Saya Sal pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.